Baik, selamat datang kembali. Pada kesempatan ini kita akan memaksimalkan potensi ChatGPT versi gratis. Setidaknya ada 5 yang akan kita coba untuk memaksimalkan ChatGPT ini. Pertama yaitu memberi nama ChatGPT sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian customize ChatGPT. Kemudian menggunakan Canvas untuk pengeditan, misalnya untuk mengedit RPP. Canvas ini adalah salah satu tools yang ada di ChatGPT. Kemudian mengelola memori dan mengelola obrolan atau chat serta tools lain. Tentu saja kita mulai dengan memberi nama ChatGPT. Kita buka ChatGPT-nya. Pertama saya akan nanyakan dulu namanya. Namamu siapa begitu. Ya, jadi namanya masih ChatGPT. Kita bisa memberi nama ya untuk ChatGPT kita. Kita minta saran saja. Nah, ini nama yang disarankan oleh ChatGPT. Kita bisa milih nama-nama ini atau kita mengambil nama yang kita berikan sendiri. Saya pernah ngasih nama Foxa. Nah, saya akan beri nama ChatGPT ini dengan nama Foxa. Caranya nanti tinggal cukup ini. Jadi ketikkan saja di sini. Mulai sekarang kamu diberi nama Foxa. Terserah kita mau pilih apa. Mau antik, nova begitu, ujang, tete dan seterusnya bisa saja ya. Oke, dia sudah menyimpan nama Foxa sebagai asisten AI-mu. Itu ya cara memberi nama ChatGPT ini. Kemudian yang kedua, kita akan customize ya, atau mengatur ChatGPT. Caranya ini diklik dulu nih, biar open side-nya terbuka. Di sini pilih yang customize ini. Pertama, what should ChatGPT call you? Jadi ChatGPT ini ingin memanggil kita sebagai apa begitu ya. So, manggil saya bro saja. Bisa tuan, bisa nyonya, bisa baginda, begitu terserah kita ya. Kemudian ini what do you do, apa yang kita kerjakan, profesi. Isi saja misalnya seorang guru, seorang mahasiswa dan sebagainya. Traits, apa sifat atau karakter yang harus ChatGPT miliki begitu ya. Ini kosongkan saja. Kemudian ini yang penting nih, sesuatu lain, hal lain ya yang ChatGPT harus ingat tentang kita. Misalnya ini kita bisa manfaatkan dalam pembuatan RPP. Jadi ketika kita membuat RPP tidak usah mengisi nama, sekolah, dan seterusnya mata pelajaran mungkin ya. Nah, kita bisa isikan di sini nama ya, nama. Misalnya ini sekolah, mata pelajaran. Disesuaikan dengan kita saja ya. Kemudian, nah ini pastikan di sini minta ChatGPT untuk mengingat informasi ini digunakan dalam pembuatan RPP. Nah ini. Jadi customize atau pengaturan yang kita lakukan ini ya, dari memberi panggilan kita nih, kemudian informasi apa yang kita lakukan, kemudian informasi lain yang ingin diketahui oleh atau yang ingin diingat oleh ChatGPT. Kita coba nanti. Ini saya save dulu. Kita coba sekarang, misalnya buatkan RPP
Di sini saya tidak mendemonstrasikan pembuatan RPP yang benar, tapi mencoba atau menguji informasi yang diberikan. Di sini belum ada ya. Coba saya buka dengan ngecek. Nah, ini sudah benar. Nah, jadi saya meminta ChatGPT untuk membuatkan RPP materi tata surya. Di sini ya dia langsung membuatkan RPP. Ini nama gurunya, nama sekolahnya, ini mata pelajaran. Nah, informasi tentang ini tidak diketikkan oleh saya, tapi ChatGPT mengambil dari customers yang tadi dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencoba juga seperti itu. Jadi ketika kita membuat RPP, tidak lagi harus mengisi nama, sekolah, dan seterusnya. Kemudian yang kelas semester ini tampaknya tidak perlu dipermanenkan karena suka berganti-ganti, tapi kalau mau bisa saja. Ini topik dan alokasi waktu juga bisa berubah. Oke, coba ganti chat baru ya. Di sini saya tidak mempraktekkan bagaimana membuat RPP yang baik, tapi hanya mencoba informasi yang diberikan di customize tadi bisa berjalan atau tidak. Nah, begitu ya, ini satuan pendidikan tadi SMP Negeri 1, mata pelajaran IPA. Kemudian ini nama gurunya, ini ada nama asisten AI-nya Foxa. Begitu, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan customize tadi, informasi tadi, sehingga ketika kita membuat RPP tidak lagi harus mengisikan nama satuan pendidikannya, pelajaran, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat atau mengedit RPP ini ya. Ini kita lihat coba. Tujuan pembelajaran ada, nah ini masih profil pelajar Pancasila. Ini masih versi kurikulum Merdeka, tentu saja harus dieditkan ya. Kita bisa mengedit di sini ya, misalnya. Dan siap profil pelajar Pancasila diganti dengan dimensi profil lulusan. Nah, tadi sudah diganti asalnya profil pelajar Pancasila, sekarang dimensi profil lulusan. Tapi bukan untuk itu ya, kita mendemonstrasikan di sini. Saya akan mengenalkan kanvas di ChatGPT ya. Coba kita lihat. Ini setiap ada revisi dalam RPP kita, maka revisinya itu akan dibuat di bawah. Ya, jadi setiap revisi dibuat lagi di bawah. Jadi panjang percakapan ini. Nah, supaya mudah, supaya terkontrol begitu ya, kita bisa memanfaatkan kanvas. Jadi ada di sini tools, buka tools, kemudian ini kanvas nih. Atau bisa langsung diketik di sini. Misalnya RPP terakhir ya, buka dalam kanvas. Nah, sekarang ini sudah masuk ke fasilitas kanvas di ChatGPT. Bedanya apa nanti? Jadi bedanya adalah setiap pengeditan dia hanya terkonsentrasi di kanvas ini. Misalnya kita ganti apa di sini saran. Ini model pembelajarannya apa nih? Kegiatan pembelajaran ya. Misalnya saya ganti nih kegiatan pembelajaran, ganti menggunakan misalnya model 5E. Misalnya seperti ini ya. Kemudian kita ganti menjadi model 5E. Tadi ya, untuk mengedit RPP kita di kanvas, kita edit di sini, ketikkan di sini ya.
Ya, berpikir, kemudian ini perubahannya sudah, jadi perubahannya langsung di kanvas ini, jadi tidak dibuat percakapan baru di bawahnya. Karena memang kanvas ini diperuntukkan untuk mengedit materi ataupun tulisan-tulisan yang panjang, termasuk RPP bisa kita edit dengan kanvas ini. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang sudah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 5E ya. Jadi kanvas ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu untuk mengedit RPP. Jadi kalau kita punya RPP, kita bisa masukkan ke kanvas, kemudian kita edit. Misalnya ubah nih jam pelajarannya, ubah media pembelajarannya langsung di sini. Kalau ini sudah seperti ini, sudah selesai, ini klik di sini, kembali ke mode biasa. Nah, jadi tadi hasil editnya ada di sini. Nah, ini kanvasnya. Jadi dia tidak memanjangkan obrolan di sini. Ini kalau sudah, nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa copy ya ini, atau kita unduh. Sekarang unduh. Baik, ini sudah dibuatkan filenya, kita unduh dulu. Sudah ya, sudah terunduh, kita buka, coba ini belum nih. Set RPP ekosistem. Nah, sudah tersimpan, kita coba buka. Itu Bapak Ibu cara mengedit RPP dengan menggunakan kanvas. Jadi memang kanvas ini adalah tools yang diberikan oleh ChatGPT untuk mengedit sesuatu begitu ya, edit teks maksudnya. Termasuk dalam ini adalah RPP. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mencoba melihat memori dalam ChatGPT ya. Memori itu adalah sesuatu yang disimpan permanen, relatif lama maksudnya, oleh ChatGPT. Kita lihat coba memori apa yang dimiliki oleh ChatGPT kita saat ini. Nah, jadi ini yang memori yang dia simpan ya. Memori ini tidak akan hilang ketika kita menghapus obrolan atau chat di sini. Coba ini kita buat new chat. Ya. Sekarang ini kita hapus. Nah, sekarang coba, ini tidak ada informasi ya. Tapi sekarang coba tanyakan Nah, jadi tadi informasi masih tersimpan di sini ya. Sebetulnya banyak informasi yang bisa disimpan oleh ChatGPT, tapi karena kita berada dalam versi free ini ya, jadi kemampuan menyimpannya itu masih dibatasi. Untuk melihat memori, kita lihat di setting sini, di sini ya, di personalisasi, ini ada memori. Nah ini Bapak Ibu bisa matikan ini ya, kalau ini dimatikan.
Nah, jadi setiap percakapan itu tidak akan disimpan di dalam memori. Jadi kalau ini diaktifkan, ya, ChatGPT akan menyimpan dan menggunakan memori ketika merespon. Ini juga ChatGPT akan mengacu kepada obrolan kita, ya, ketika merespon. Tapi kalau ini dimatikan, maka informasi di obrolan atau di memori itu tidak akan digunakan oleh ChatGPT. Kemudian pengalaman saya, kadang-kadang memori ini bisa aktif, bisa tidak, begitu. Kalau ingin memori ini optimal, ya kita harus membeli ChatGPT versi Plus misalnya. Tapi harganya lumayan, sebulan itu bisa Rp300.000 ya untuk ChatGPT Plus. Nah, ini manfaatnya untuk apa? Kita lihat, ya. Bapak Ibu, kalau kita membuat RPP menggunakan ChatGPT kan cepat begitu, ya. Tapi kita harus melihat apakah informasi yang diberikan itu sudah tepat atau tidak. Misalnya begini, ya, informasi tentang dimensi profil lulusan aja, ya, coba jelaskan. Nah, di sini ketika saya meminta ChatGPT untuk menjelaskan apa itu dimensi profil lulusan, dia menjelaskannya ke dimensi profil pelajar Pancasila. Ini ada berapa sini? Ini masih ada 6, ya. Jadi ketika kita membuat RPP tanpa ada informasi tambahan, ya, sebetulnya itu diarahkan ke informasi yang dipelajari oleh ChatGPT sebelumnya. Maksudnya begini, ya, ketika kita meminta dimensi profil lulusan, nah dia kenapa tidak memberikan 8 dimensi, tapi masih mengacu ke profil pelajar Pancasila. Ini karena ChatGPT ini belajar terakhir itu tahun dalam pertengahan tahun 2024 begitu. Jadi informasi yang diberikan tahun 2025 belum dia pelajari. Nah, ini jadi kita perlu hati-hati lagi, ya, dalam menyusun RPP ketika kita tidak memasukkan dan mendefinisikan dimensi profil lulusan. Tentang kenapa kesehatan dan komunikasi itu dimasukkan dalam dimensi profil lulusan, kita sudah membahasnya. Silakan dicari di video sebelumnya. Bapak Indonesia melihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional. Di sana disebutkan bahwa salah satunya siswa itu harus sehat. Oke, sekarang kita coba tanyakan, kapan ChatGPT belajar? Nah, kapan terakhir kamu belajar? Apakah informasi di tahun 2025 kamu tahu? Seperti kita ketahui, dimensi profil lulusan itu terminnya baru keluar di tahun 2025, yaitu di Permen 10 terkait dengan standar kompetensi lulusan. Coba dia tahu nggak? Nah, ini jelas, ya. Jadi aku dilatih menggunakan data hingga Juni 2024. Jadi pengetahuanku sangat kuat sampai waktu tersebut. Namun untuk informasi terbaru di tahun 2025 seperti perubahan kebijakan, kejadian ekonomi, berita nasional dan seterusnya, aku bisa mencarinya secara langsung dari internet menggunakan alat penelusuran web tool. Nanti kita coba ini, ya, jika kamu memintanya secara spesifik. Misalnya, apakah ada revisi kurikulum Merdeka tahun 2025? Ini masih mengacu ke kurikulum. Jadi, ketika kita membuat RPP tadi, ya, tanpa mendefinisikan dimensi profil lulusan, si ChatGPT ini akan menggunakan profil pelajar Pancasila. Di sini yang kita perlu hati-hati. Nah, bagaimana supaya ChatGPT ini menggunakan informasi terbaru? Nah, di sini kita bisa memanfaatkan memori tadi sebetulnya. Kita coba, ya, misalnya dimensi profil lulusan itu, coba cari, ya, di sini.
Nah, sekarang kita coba memasukkan dimensi profil lulusan yang ada 8. Kemudian kita mencoba menggunakannya dalam atau menyimpannya dalam memori. Ya, cara kita mulai dengan yang baru sini. Kemudian kita mana dimensi profil lulusan ini ya. Ada 8. Kita kopikan, masukkan ke sini. Di sini ingat dan simpan di memori di sini. Enter. Nah, ini update save memori. Siap bro, dimensi profil lulusan sudah saya ingat dan akan digunakan dalam setiap perancangan atau diskusi ke depannya gitu ya. Coba sekarang ini hapus. Ini saya hapus dulu. Jadi tadi dimensi profil lulusan sudah disimpan di memori. Sifat memori itu tidak terpengaruh oleh obrolan ini ya. Jadi kalau ini dihapus, nah, informasi tentang dimensi profil lulusan tadi itu sudah dia simpan di memori. Kita coba sekarang jelaskan tentang ini masih ke sini ya, dimensi profil pelajar. Bentar. Beriman, bertakwa, bertanggung mandiri, dan merawat kritis, kreatif. Ini masih belum berubah. Coba saya refresh. Jadi ini masih mengacu ke data dia atau informasi dia sebelumnya. Jelaskan Nah, jadi ini sudah benar ya. Informasi tentang dimensi profil lulusan itu sudah dia ambil dari memori. Jadi tidak lagi dari informasi yang dia pelajari sebelum tahun 2025. Keluargaan, kreativitas, kemandirian, kesehatan, oke. Nah, sekarang UPP bisa mengacu ke 8 DPR ini. Selanjutnya, kita akan mencoba melihat tentang fasilitas lain ya. Ini ada tools di sini. Ya, jadi tadi kita sudah memanfaatkan kanvas ini. Nah, ini juga ada fasilitas atau tools lainnya. Ini study, enroll, create image, think longer, deep research, ada web search. Nah, kita coba misalnya web search ini. Ini sebenarnya sudah seperti ini.
Kemudian kita cari di sini di web ya, di internet, jelaskan lambat pembelajaran mendalam